Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adharu wal akhyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Teman-teman semuanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan perkuliahan ya. Sudah hari yang kelima, sudah tidak terasa gitu ya. Kemudian tinggal seminggu lagi ke depan, kemudian kita selesai gitu ya. Saya berharap semangat teman-teman tetap dijaga. Kemarin ada yang ngomong kalau, Pak, saya mohon maaf kemarin tiang listrik kena hujan, kemudian jatuh mati listrik sampai sekarang, ini baru nyala Pak. Ada yang, Pak, saya upload tugas tapi berat gitu, karena memang sinyalnya sangat kecil gitu. Itu lika-liku bagi perkuliahan kita zaman sekarang ya teman-teman ya. Terpenting semangatnya teman-teman jangan pernah kendor, pudar gitu ketika banyak ujian gitu. Seharusnya kita lebih bisa introspeksi ke diri kita sendiri gitu. Apakah kita betul-betul memaksimalkan apa yang memang bisa dimaksimalkan, ataukah malah kita ya santai-santai gitu dengan apa yang ada gitu. Itu introspeksi diri kita masing-masing. Dalam mahfudot atau kata-kata Arab dijelaskan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri dulu. Jadi jangan kemudian banyak meminta belas kasihan, tetapi kita cobalah dengan usaha dulu. Sedikit pengalaman ya, saya ngajar di jurusan pendidikan agama Islam, prodi pendidikan agama Islam, itu yang dari Kalimantan tuh sampai perkuliahan itu sinyalnya adanya di pohon sawit gitu, di bawah pohon sawit teman-teman. Saya tuh ketika kuliahnya kan sore ya, jam 16.15 gitu. Saya tuh kadang ya Allah, sampai maghrib di bawah pohon sawit gitu. Sampai aneh saya ngomong, Mbak, khusus jenengan karena jauh juga kasihan yang namanya juga, silakan boleh keluar dulu gitu. Materinya cukup, nanti ini tinggal diskusi. Saya minta pulang gitu. Karena memang kasihan ya, jauh sekali. Intinya di sini kita betul-betul diuji ya, tentang kita harus saling ta'awun, saling membantu, tapi juga saling mendukung dalam kebaikan. Oke teman-teman semuanya, saya share screen ya. Sudah tampak belum ini teman-teman? Sudah nampak? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, siap. Kita sekarang sudah masuk pertemuan ke-5. Jadi kemarin teman-teman sudah praktek wudhu, tayamum. Saya beberapa sudah melihat dari teman-teman yang upload di Instagram maupun di YouTube. Nah, kebanyakan di YouTube dan Instagram ya. Di Facebook ada tapi jarang. Beberapa masih menggunakan yang pemikiran atau yang adatnya sebelumnya gitu. Jadi saya minta untuk menggunakan tata cara sebagaimana yang sudah kita belajar bersama gitu ya, tata cara Muhammadiyah. Saya sekali lagi ingatkan teman-teman, bukan saya mengajak teman-teman semua Muhammadiyah, bukan, tapi saya ingin mengajak teman-teman itu, ini loh praktek ibadah dengan varian yang sama-sama benarnya dan sama-sama punya dasarnya gitu ya. Kemarin juga ada juga yang ketika praktek mandi wajib juga ya terpenting basah gitu ya, jangan seperti itu juga. Jadi mandi wajib juga ada aturannya itu. Loh Pak, yang penting kan basah, kita bersih, bukan masalah itu. Kita ngikuti syariat itu karena memang sudah dituntunkan begitu gitu. Kita tidak bisa merenungkan teman-teman, apa sih hikmah gitu, apa sih ketika wudhu kok cuman tangan sampai siku, tidak sampai ketiak, mohon maaf ya. Kemudian berkumur dan istinsyak, kenapa sih gitu? Kenapa kok tidak langsung wajah aja, itu kan mulut juga udah kena gitu. Itu semua kok direnungkan ada hikmahnya masing-masing teman-teman.
Jadi kita intinya di syariat ini jangan pernah berpikir kenapa sih kok begini, kenapa sih begitu gitu. Tapi ketika sudah disyariatkan, oh berarti ini pasti ada kebaikan gitu ya. Karena nanti kalau sudah mulai ngomong kenapa sih, nanti ketika sudah mulai masuk pensyariatan daging babi yang haram, khurimat alaikumud damu walahmul khinzir, sudah mulai dikatakan, oh haram itu babi. Kata siapa? Babi kan haram karena ada cacing pitanya. Kalau sudah tidak ada cacing pita sudah tidak haram. Nah gitu loh. Ketika sudah mulai menggunakan kenapa, nanti arahnya takutnya ke sana gitu. Jadi ini mengenai ibadah itu, ya sudah, manut saja, ikuti perintah Allah dan Rasulullah SAW, dah ikut gitu, ittiba, selesai. Mengenai ibadah ya, tapi kalau mengenai muamalah kehidupan sehari-hari, itu variasi. Oke, kemudian tayamum. Tayamum juga ada perbedaan di situ, teman-teman. Tayamum itu ada 3 perbedaan ya. Tayamum itu ada yang megang, kemudian tiup, kemudian wajah, kemudian tangan. Tangan pun sampai pergelangan sini, Dok. Ini yang Muhammadiyah. Kalau yang Persis, tangan, tiup, wajah, ambil lagi, baru tangan. Tangan pun ada yang sampai siku, gitu. Gitu ya. Kalau itu Persis dan NU ada beberapa persamaan di situ. Jadi mengenai tayamum saja sudah banyak ada perbedaan gitu. Selama dasarnya sama, ada dasarnya gitu. Wudhu pun begitu. Wudhu begitu. Mandi wajib pun, kalau mandi wajib kan secara singkat sebenarnya seperti kita memandikan jenazah ya. Jadi memandikan jenazah itu hampir mirip kita mandi wajib gitu. Bersihkan daerah kemaluan, kemudian kepala, wudhu, kemudian rambut, kemudian badan sisi kanan, badan sisi kiri, kemudian kaki 3 kali kanan, kaki 3 kiri. Itu semua mirip dengan kita ketika kita memandikan jenazah gitu. Makanya kalau kita sudah bisa mandi wajib, insya Allah kita bisa memandikan jenazah gitu. Oke, itu mungkin tambahan dari saya gitu. Sebentar. Oke. Sekarang kita masuk bab sholat ya. Bab sholat. Oke. Ini kemarin sebenarnya ini ya, mundu layamum gitu ya. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk sholat. Oke, teman-teman semuanya. Kita sebenarnya mengkaji 2 kitab ini sebenarnya. 2 kitab ini kelihatannya mudah-mudahan ya. Jadi 2 kitab ini yang menjadi rujukan ya. Rujukan di sisi lain ada kitab-kitab lain memang untuk bagaimana tata cara ibadah perspektif ya dalam pandangan Muhammadiyah itu bagaimana. Jadi banyak varian ya, banyak varian untuk ibadah itu sendiri, banyak varian. Kemudian kita sekarang masuk bab sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat secara bahasanya doa ya. Tapi jangan sampai teman-teman berpikir begini, Pak berarti kok saya udah doa berarti udah sholat dong. Itu secara bahasa benar, tetapi itu bukan hakikat sholat gitu. Itu hanya salah satu pengertian dari sholat. Jadi teman-teman di sini sholat ya salah satunya adalah doa gitu. Tapi sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat. Jadi teman-teman kalau belum sampai takbir sampai dengan diakhiri salam, berarti teman-teman belum sholat gitu. Pak, bagaimana ketika kita sholat tapi tergesa-gesa? Teman-teman, saya sarankan jangan pernah tinggalkan sholat. 1. Daripada teman-teman meninggalkan sholat, lebih baik sholat agak cepat. Loh Pak, tapi kan lebih baik lama. Iya, itu lebih baik lagi lama. Lebih baik lagi itu makninah itu. Tapi jangan sekali-kali teman-teman tinggalkan sholat. Loh kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kalau sholat teman-teman baik, maka amalan yang lain pun pasti akan baik. Ingat loh, ini pertanyaan di hari, mohon maaf, di alam barzah besok loh. Ketika sholat yang kamu sudah baik, udah tenang tuh. Amal setelahnya tuh udah gampang tuh. Tapi kalau sholatnya bermasalah, masih waswat tuh, masih galau untuk amalan setelahnya.
Jadi sholat itu tolak ukur teman-teman. Loh Pak, saya udah pernah meninggalkan sholat lama. Teman-teman tidak perlu cerita sama saya, nggak perlu curhat sama saya. Tugas teman-teman adalah ketika sudah sholat ditinggalkan lama, bertobat sama Allah, jangan ulangi lagi. Loh Pak, nggak perlu ngodok. Kalau bisa ngodok keren. Apalagi udah meninggalkan waktu sholat selama 2 tahun, naudzubillah atau 3 tahun. Gimana cara mengkodoknya itu? Jadi para ulama di situ ikhtilaf memang. Apakah sholat ditinggalkan kemudian harus dikodok atau diganti sholatnya? Kalau saya sendiri mengikuti pendapat ulama yang tidak ada mengkodok sholat. Ini termasuk salah satu hukuman. Jadi pahalanya memang tidak dapat karena sudah lalai meninggalkan sholat. Tetapi setelahnya harus bertobat dan betul-betul tidak akan mengulangi lagi. Taubatan nasuha gitu ya. Taubatan nasuha. Oke, kemudian hukumnya wajib jelas ya. Apalagi laki-laki sholat di masjid sangat diutamakan kalau Muhammadiyah begitu ya. Tapi kalau dalam hukum Islam wajib gitu. Loh Pak, saya bisa di rumah, ya rapopo di rumah, apalagi masa-masa pandemi begini ya gitu. Oke, hukum meninggalkan sholat jelas kafir dan termasuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian sholat berdasarkan status hukum ada dua ya. Sholat wajib dan sholat sunnah atau fardu dan tatawu. Fardu ain itu sholat 5 waktu, fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu ketika ada yang meninggal, salah satu dari tempat itu sudah ada yang menyolatkan, maka hukum wajib bagi orang-orang lain sudah gugur. Itu namanya hukum fardu kifayah. Jadi nggak wajib semuanya. Jadi fardu kifayah itu wajib tapi perwakilan saja gitu. Loh Pak, saya mau ikut nyolatkan. Oh boleh, sangat dianjurkan nyolatkan jenazah. Bahkan dianjurkan bagi umat Islam itu tidak hanya menyolatkan, bantu mengkafani, bantu memandikan, bantu menguburkan, itu ya. Dan itu termasuk punya keutamaan tersendiri. Kemudian sholat sunnah, mengiring pelaksanaan sholat fardu. Jadi manfaat sholat sunnah itu pelengkap ya, jelas ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Dua, dikerjakan karena sebab-sebab tertentu. Seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Teman-teman pernah nggak dengar hadisnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Ketika Rasulullah SAW lagi duduk-duduk nih. Kemudian Rasulullah bersabda, saya dengar apa terompah tuh mungkin bahasa kita tuh apa ya, sendal atau tapak kakinya Bilal bin Rabah sudah terdengar di surganya Allah. Kemudian ditanya, apa yang membuat kamu sudah dijamin masuk surga ya Bilal bin Rabah? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah wudhu. Loh Pak, pelaksanaannya gimana? Sholat sunnah setelah wudhu itu ini juga berat. Saya pribadi pun juga jujur masih sangat berat. Sholat sunnah setelah wudhu itu teman-teman wudhu, doa setelah wudhu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, kalau wa ja'alni min ibadikas sholihin itu saya cari beberapa masih ada yang menjelaskan tambahan itu bermasalah. Yaitu ikhtilaful ulama lah. Saya pribadi tidak menggunakan itu. Kemudian teman-teman setelah itu langsung wudhu. La yatahaddas syai'an. Jangan pernah ngomong sedikit pun setelah wudhu. Itu syarat sholat sunnah setelah wudhu. Gitu ya. Itu keutamanya luar biasa sekali. Itu yang sering dilakukan oleh Ustadz Arifin Ilham Allahyarham. Gitu ya, Ustadz kita itu. Kemudian sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah ya umum lah. Yang memang tidak disebutkan gitu ya. Mutlak gitu. Oke. Kemudian waktu sholat. Ini waktu sholat ya. Maghrib jelas lah ya ketika ufuk matahari di ufuk barat. Ketika terbit. Itu ketika matahari sebelum terbit itu subuh ya, atau fajar sodik ya kalau kita sebutnya dalam hadis itu. Kemudian ketika istawa di tengah agak ke bergelincir sedikit ke barat itu waktu duhur. Kemudian asar di tengah-tengah antara istawa dan waktu maghrib. Kemudian isya setelah terbenam matahari gitu ya. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, ini mengenai waktu ya, mengenai waktu siang yang pendek, malam yang panjang gitu ya. Ini hanya penjelasan waktu saja. Pada bulan Maret dan September matahari berada di garis ekuator tuh penjelasan ilmu falak lah ya kalau di dalam Muhammadiyah itu. Oke, nah syarat sholat teman-teman harus Islam, berakal, sudah masuk waktu sholat.
Kemudian menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dan menghadap kiblat. Ini syarat sholat ya. Yang membatalkan sholat satu, toharohnya nggak sempurna. Malah itu wajibu illa bi fahuwa wajib gitu. Wudu hukumnya menjadi wajib karena syarat sholat gitu ya. Dan ketika wudhunya bermasalah maka sholatnya pun juga bermasalah. Jadi memperbaiki sholat itu bukan dari sholat saja teman-teman. Dari wudhunya diperbaiki gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dalam kisahnya itu terlihat sahabat yang lain ternyata wudhunya sampai ke, mohon maaf, ketiak. Kemudian ditanya, ya Abu Hurairah, kenapa engkau wudhu sampai ketiak bukannya sampai siku? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, aku ingin ketika besok kelak dibangkitkan di hari kiamat, bekas wudhuku ini sampai ketiak yang menyala-nyala. Dan itu dibolehkan sama Rasulullah SAW, tidak bermasalah. Jadi teman-teman sunnah termasuk sampai ketiak itu sunnah. Lupa ketiaknya basah ora apa-apa, yang penting besok pada hari kiamat ketiaknya teman-teman bersinar. Jangan dibayangkan bersinarnya bagaimana, tetapi bersinar. Itulah rahasia Allah gitu ya. Kemudian berbicara dengan sengaja, ketika sholat ngomong, udah itu jelas batal. Tertawa apalagi, makan dan minum apalagi, auratnya tidak tertutup dengan sengaja. Jadi kalau tersingkap tidak sengaja, usahakan tutup gitu. Tapi kalau sengaja dibuka, oh jelas batal tuh sholatnya. Tata cara sholat, jadi berdiri tegak teman-teman, menghadap kiblat. Pandangannya tempat sujud ya, bukan ke depan ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, dan 4 imam yang lain, kalau di depan Ka'bah itu ada pengecualian, ada istisna. Pengecualian itu begini, ketika depan Ka'bah itu boleh melihat Ka'bah langsung, jadi tidak melihat tempat sujud tapi melihatnya Ka'bah. Makanya beberapa imam-imam masjid itu kan, Imam Sudes, kemudian imam yang ada di Mekah itu, terkadang beberapa kali teman-teman lihat wajahnya itu langsung melihat Ka'bah, tidak melihat tempat sujud gitu. Karena itu memang pengecualian. Nah, kalau kita nggak lihat tempat sujud kan malah lihatnya tembok atau bahkan lihat orang lewat, bahkan lihat cicak jalan gitu ya, apa semut gitu, kita perhatiin. Naudzubillah. Kemudian renggangkan kaki dan kanan dan kiri. Nah, itu renggangkan tapi juga lurus ya teman-teman, ini diutamakan lurus begini. Takbiratul ihram ada 3 cara teman-teman. Cara pertama, pas dengan telinga. Pas dengan telinga. Cara kedua, di antara telinga dengan apa namanya? Bahu. Cara ketiga, dada. Ini semuanya ada dasarnya. Tetapi di Muhammadiyah dipegang yang telinga, pas telinga. Lupa kalau yang muter-muter nggak ada itu. Itu takbirnya nggak ada. Nggak ada dasarnya maksud saya. Itu mungkin dibuat-buat gitu ya. Maka jangan diikuti. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Ibu jari dengan telinga bagian bawah. Jari-jari tangan sedikit direnggangkan, telapak tangan menghadap kiblat. Gini ya. Oke. Bersedekap. Bersedekap ada beberapa hadis teman-teman. Hadis pertama yang ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ini boleh, atau di atasnya fauqo, ini boleh juga. Kalau beberapa kali teman-teman mungkin melihat ada yang sholat yang tangannya di pinggang gini ya. Itu hadisnya saya menemukan yang kisahnya para sahabat dulu. Kalau para sahabat dulu kan sholat sambil berperang gitu ya teman-teman, sambil was-was dengan musuh gitu ya. Jadi apa ya? Ya mereka megang pedang di sini gitu. Bukan ngerasa sakit perut atau apa, tapi karena memang megang pedang. Loh kok sekarang kita megang apa di situ? Kan jadi masalah gitu ya. Jadi hadisnya menurut saya yang memang tangannya di daerah perut itu memang, atau pinggang sini ya, kiri sini ya, itu tuh memang ada alasan hukum Islamnya gitu ya. Kalau sekarang kan tidak ada ya, kita megang pedang tuh nggak ada. Sholat megang pedang tuh hampir tidak mungkin sekarang gitu ya. Meletakkan tangan kanan, oke udah. Jadi urutannya baca doa iftitah, Allah mabait baini, Allah atau wajah tu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard boleh. Kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat dalam Al-Qur'an. Nah, iftitah ini Allahumma
ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Kemudian atau yang Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira juga boleh lah. Ini ada dasar juga. Ini yang wajah tu wajha lillati fatrus samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin juga boleh. Panjang lumayan. Nah, kemudian ruku. Ruku teman-teman. Salat itu tangan memegang lutut. Kemudian punggung harus lurus. Dalam hadisnya dijelaskan Rasulullah SAW seakan-akan ketika ruku itu ada gelas atau bejana di atas apa namanya ini leher ya, leher atau tengkuk, tidak tumpah, maksudnya lurus sekali gitu. Dan teman-teman di sini kan kadang ada yang cuma setengah-setengah gitu ya, ada yang sampai malah turun sekali sampai ke kaki pegangnya gitu. Itu kaki bawah maksudnya ke jempol gitu ya, itu salah gitu. Jadi yang benar adalah ini. Dan ini saya yakin semua umat Islam pasti ibadahnya begini. Nah, doa ketika ruku ada 3 macam ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini yang biasa digunakan di Muhammadiyah. Sudah kita NU, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, boleh juga, atau subuhum qudusun rabbul malaikati waruh juga boleh. Ini semuanya dibetulkan dalam Muhammadiyah. Oke, ketika berdiri iktidal. Nah, berdiri iktidal ini teman-teman, tangannya lurus gitu. Lurus ke bawah. Meskipun ada beberapa ulama Saudi yang mengatakan kembali ke awal tuh ya sedekap. Makanya teman-teman pernah nggak ketika rukuk begitu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fil Allahu liman hamidah. Tapi sedekap lagi gitu. Itu dasarnya juga ada gitu. Jadi jangan pernah disalahkan lah gitu. Nah, doa ketika i'tidal samiallahu man hamdah rabbana wa hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau yang lainnya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu juga boleh. Doa i'tidal. Kayak ketika sujud, teman-teman yang jadi perhatian di sini adalah kedua tangan dan kedua lutut tuh sama-sama sejajar begitu, menghadapnya kiblat, merenggangkan tangan dari lambung dan mengangkat kedua siku. Dalam hadis yang dijelaskan, jangan menyerupai anjing ketika tidak mengangkat siku. Makanya ada larangan keras, siku itu tidak diangkat. Lupa kalau sampainya nggak cukup, ya sebisanya mengangkatnya. Jangan kemudian mengangkat malah menyakiti temannya yang lain gitu. Naudzubillah masih bisa jadi batal sholatnya itu. Karena ngomong, wih tanganmu wih gitu ya. Jadi sekedarnya saja mengangkatnya gitu. Doa sujud. Sama dengan doa ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli gitu ya. Udah. Duduk di antara dua sujud. Nah, teman-teman yang jadi perhatian ini kaki kanannya nih. Kaki kanan dan kaki kiri. Ini namanya duduk iftirash. Jadi duduk yang apa ya? Tahiyat pertama gitulah ya. Hampir mirip tahiyat pertama. Dan doanya Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada tambahnya wa'fu anni, itu saya belum menemukan gitu ya. Tapi diutamakan yang ini. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Begitu. Kemudian tasyahud awal, jari telunjuk kanan diacungkan dari mulai awal sampai digerak-gerak tanpa digerak-gerakkan. Nah, kalau di Muhammadiyah memahaminya jari digerakkan itu karena hadis Nabi Muhammad SAW yang itu termasuk memukul syaitan gitu ya. Tetapi di Muhammadiyah tidak memahami hadis itu sebagai hadis yang sahih gitu. Jadi itulah perbedaan pandangan para ulama. Tidak masalah, tenang saja. Nah, doa tasyahud. At-tahiyyatulillah wassalatu wattayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya itu ya. Itu ada dua ya. Ada dua versi gitu.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah gitu ya. Itu juga boleh. Oke, tasyahud akhir ini, nah tuh kakinya coba yang kiri, ya kakinya yang kiri masuk ke bawah kaki kanan, kemudian kaki kanan tetap berdiri dan tangannya bentuk 53. Nah 53 itu para ulama memahaminya ya 3 ya 5 gitu. Makanya begini. Itu pemaknaan terhadap teks hadis. Dan ini kesepakatan para ulama. Mesti begitu ngacungnya gitu ya. Doa tasyahud akhir setelah salawat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta 4 perkara setiap kali sholat. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari azab jahanam wa iyyadubillahi min dzalik. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnahnya hidup ketika hidup maupun ketika sudah mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah yang sangat keras dari dajjal. Naudzubillahi min dzalik. Oke, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Muhammadiyah ada 3 macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh. Gitu. Yang salah itu ketika imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam. Wah, itu salah itu. Di situ bukan mengikuti, bukan menjawab salam gitu ya, tapi mengikuti bacaan imam gitu. Nah, sekarang kita udah mulai masuk sholat sunnah teman-teman. Ini masih dengar ya suara saya ya? Dengar Pak. Masih Pak. Masih Pak. Ya. Siap. Sholat jamak itu teman-teman bedakan antara jamak dengan qashar. Kalau jamak itu menggabungkan teman-teman. Sholat jamak itu menggabungkan. Jadi menggabungkan 2 waktu sholat gitu ya. Lupa apakah semuanya sholat bisa? Enggak. Yang bisa hanya duhur, asar, dan maghrib, isya. Enggak bisa kemudian asar, isya, asar, maghrib, atau subuh, duhur, itu enggak bisa. Itu kesepakatan para ulama. Jadi sudah kesepakatan para ulama, sholat jamak itu yang bisa ya duhur, asar, maghrib, isya gitu. Dan untuk qashar, untuk jamak qashar, kalau jamak kan menggabungkan, qashar kan meringkas. Berarti kalau jamak qashar itu menggabungkan waktu 2 sholat dan diringkas. Berarti kalau duhur 4 diringkas jadi 2. Lupa kalau maghrib isya bisa nggak jadi 2 sama 2? Nggak bisa. Maghrib tetap 3 dan isya menjadi 2. Karena mengqashar tuh meringkas gitu ya. Nah kalau 3 diringkas jadi 1,5 nggak bisa kan. Jadi di situ teman-teman harus bisa membedakan. Sholat jamak itu melaksanakan 2 sholat wajib dalam 1 waktu itu jamak. Sholat yang boleh dijamak sudah saya sebutkan ya, kecuali sholat subuh. Tata caranya bisa takdim dan takhir. Takdim itu apa? Sholat takdim itu teman-teman jamak di waktu sholat yang pertama. Contoh, duhur, asar. Jamak takdim. Berarti yang waktu lebih dulu adalah sholat zuhur. Berarti teman-teman sholat zuhur dan asar di waktu duhur. Itu namanya takdim. Jadi takdim itu teman-teman menjamak sholat, waktu sholat di sholat yang pertama. Maghrib isya, kalau takdim berarti di sholat maghribnya. Loh, kalau takhir gimana Pak? Takhir bisa di waktu sholat isyanya atau setelah sampai dari bepergian. Atau setelah selesai urusan gitu ya. Itu namanya takhir. Tapi belum masuk waktu yang lainnya. Jadi semua maghrib isya jam 12 malam. Nah itu takhir namanya. Tapi kalau maghrib isya kemudian sampai waktu subuh itu nggak ada takhir tuh. Itu udah menyalahi gitu ya. Naudzubillah. Kemudian kondisi yang menyebabkan dilakukannya jamak. Ini kita boleh jamak dilakukan ketika 3 hal ini. Bepergian, hujan turun, dan ada kebutuhan yang sangat menyulitkan.
Lupa kalau rapat-rapat di saudara-saudara kita NU dan Muhammadiyah terkadang ada Pak jamak Pak. Iya, ketika rapat bisa dilakukan jamak atau acara dilakukan jamak karena memang sangat menyulitkan ketika banyak orang yang harus ngantri. Kemudian acara juga nanti takutnya apa ada kendala gitu kan. Kita nggak tahu kan kendala-kendala teknis gitu. Jadi selama ada kebutuhan itu nggak masalah gitu. Kemudian sholat qashar. Sholat qashar tadi sudah disebutkan meringkas. Sholat qashar sholat dilakukan hanya pada saat menjamak sholat. Dibolehkan qashar bepergian dan yang membawa pada kesulitan atau kesukaran diukur dari jarak. Nah ini jarak ini menjadi kesepakatan para ulama. Loh, dasarnya apa Pak? Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW pernah bepergian dari Mekah ke Madinah dan beliau sholat jamak qashar. Dan Mekah dan Madinah para ulama menghitung kira-kira ada 60-an kilo bahkan 70-an kilo. Makanya jarak ini juga menjadi pandangan para ulama. Tapi teman-teman, loh Pak, saya cuman Jakarta Depok tuh macet Pak dan lama Pak, itu boleh jamak nggak Pak? Saran saya nggak usah jamak. Ketika bisa mampir masjid, mending sholat di masjid. Kalau dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW memang sangat sulit ditemukan masjid ya. Jadi kalau sekarang insya Allah macet lebih baik daripada cuma marah-marah ketika macet atau nggak sabar ketika macet, lebih baik minggir mampir masjid sholat sekalian. Gitu. Jadi menurut saya lebih nyaman begitu ya daripada setiap hari apalagi begitu, wah kita menghilangkan keutamaan sholatnya gitu ya. Kemudian jamak qashar dibolehkan setelah menempuh 16 kilo. Ini ikhtilaful para ulama lah. Kalau saya pribadi, teman-teman bisa mengukur, oh saya udah dalam kondisi capek, saya berat, saya pengen jamak qashar ya Allah, karena Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Jadi kita bukan lagi meremehkan gitu ya, meremehkan, tapi kita betul-betul yang tahu sadar diri. Karena pada zaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an pernah terjadi ketika peperangan tuh capek sekali, kemudian beliau para sahabat sholat dalam kondisi duduk. Rasulullah SAW berdiri, para sahabat duduk. Kemudian Rasul menjelaskan yang sholat dengan kondisi duduk pahalanya 1. Ya tetap sah, tapi pahalanya sedikit gitu. Karena memang kondisinya sangat capek. Itu bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika mau jamak qashar maupun jamak takdim dan takhir. Sholat sunnah rawatib, teman-teman, ini yang dijelaskan ya keutamaannya bisa memiliki rumah di surganya Allah gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini termasuk sholat sunnah rawatib yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad gitu ya. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad itu 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat setelah isya. Itu sholat sunnah yang ghairu muakkad. Maksudnya boleh tapi tidak sangat dianjurkan dan tidak sangat mengikat gitu ya. Sholat duha. Sholat duha teman-teman bisa dilakukan sampai 12 rakaat. Minimal berapa? 2 rakaat. Lebih baik berapa? 4 rakaat. Hadisnya mana Pak? Hadisnya Rasulullah memberikan pesan kepadaku, pada Abu Hurairah, puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha dan witir sebelum tidur. Nah ini boleh kan witir sebelum tidur nih? Witir sebelum tidur. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya istana yang terbuat dari emas dalam surga. Bayangkan, cuman sholat 2 rakaat, 12 rakaat duha loh. Dibangunkan rumah atau istana yang terbuat dari emas di surga. Loh Pak, saya enggak punya uang Pak, saya hidup di dunia berat Pak. Teman-teman, kita punya 12 rakaat duha. Kita jadi orang kaya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa saya nggak bisa Pak, saya punya kelemahan rezeki Pak. Jangan pernah berpikir begitu. Itulah syariat Islam. Keadilan, siapapun bisa mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita mampukan. Ya jadi kisah lah Qabil dan Habil ya teman-teman ya. Ya Qabil kan sangat iri dengan Habil ya, yang dia sampai membunuh Habil gitu. Karena memang dia dijodohkan dengan saudaranya Qabil yang cantik gitu ya menurut Qabil. Ya malah malah apa ya? Di dunia itu malah begitu gitu.
Jadi naudzubillah itu bisa menjadi pelajaran lah ya buat kita. Ya kita jangan terlalu berpikir tentang kaya raya seperti korun gitu lah ya. Atau naudzubillah Fir'aun gitu. Jangan pernah, tapi berpikirnya apa sih yang bisa saya lakukan kemudian untuk bekal saya di akhirat? Ya ini 12 rakaat duha. Dalam hadis yang lain, em, apa namanya? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 4 rakaat sebelum duhur, empat rakaat sudah duhur, itu 4 rakaat sudah duhur bisa menghindarkan dari api neraka. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, maka akan dibangunkan rumahnya di surga. Dalam hadis lain begitu. Dalam pendapat para ulama menjelaskan, kalau orang itu melakukannya satu hari itu lengkap dengan tadi itu 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum mohon maaf 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, maka seketika itu pula Allah membangunkan rumah di surga. Hari itu juga, gitu. Itu pendapat para ulama. Jadi kita nggak jangan terlalu minder ketika di dunia itu. Yes, biasalah gitu. Ya memang terkadang godaan ya gitu. Manusiawi lah, saya juga begitu. Kadang syaitan tuh memang bisikkan, ayo ndu iki, ayo kalau apik kalau. Pasti ada. Bagaimana kita langsung kembali kepada jalan yang lurus gitu ya. Shiratal mustaqim. Saya percepat sholat tahiyatul masjid dengan syarat teman-teman jangan duduk dulu. Ini salah satu masjid. Syaratnya masuk masjid janganlah duduk dulu sampai melaksanakan 2 rakaat. Kemudian nah ini juga ketika waktu sholat Jumat ya. Nah ada salah seorang sahabat yang masuk kemudian sulek langsung duduk sebelum sholat. Maka Nabi SAW bersabda, apakah aku sudah 2 rakaat? Belum. Berdiri dan lakukan setelah 2 rakaat. Jadi sholat sunnah 2 rakaat ketika Jumatan tuh sangat dianjurkan. Ini dasarnya ya. Gitu. Sholat sunnah wudhu sudah saya jelaskan tadi Bilal bin Rabah ya. Nah ini. Oke. Sholat istikharah. Nah, ini ketika teman-teman sudah mulai ada masalah gitu, ada 2 pilihan gitu. Doa, soal 2 rakaat, kemudian doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah, wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah, wa as'aluka min fadlikal adim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul ghuyub. Jadi di situ betul-betul mohon ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu ya Allah, pilihkanlah ya Allah yang terbaik buat hamba dan agama hamba ya Allah. Ini yang bahasa Indonesianya ya. Pak saya nggak bisa bahasa Arabnya Pak, ya bahasa Indonesia. Bismillah gitu ya. Tapi saya sarankan ke teman-teman belajar baca Arabnya. Nggak apa-apa, belum paham rapopo, yang penting baca dulu, insya Allah nanti lama-lama paham gitu. Nanti sambil difahamikan gitu ya. Kemudian, nah, dianjurkan pada rakaat pertama membaca Fatihah ini sekali ya. Salat istikharah ya, sunahnya baca surat Al-Qasas dan rakaat kedua Al-Ahzab. Salat Lail. Nah, salat Lail ini saya pernah ada kisah ya. Sesama umat Islam teman-teman. Saya kan terkadang agak risih ya ketika sama umat Islam tuh ada yang mengatakan, oh apa tuh 443 nggak ada tuh dasar hadisnya. Naudzubillah min dzalik. Kalau bukan ada dasarnya terus kita sholat pakai apa selama ini gitu ya. Coba baca, ya, renungkan ya, pelan-pelan aja teman-teman. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidak pernah Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah malam pada bulan Ramadan lebih atau kurang dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan tanya baik dan lamanya. Kemudian sholat 4 rakaat lagi, jangan ditanya baik dan lamanya. Kemudian 3 rakaat lagi, Aisyah bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Rasulullah menjawab, iya. Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, sedang hatiku tidak tidur. Jadi teman-teman di sini itu apa ya? Kalau 443 itu ya ada dasarnya gitu. Sampai ada kisah dulu Pak Air Farudin ya, salah satu pimpinan Muhammadiyah ya. Ini mungkin pengetahuan buat teman-teman ya. Jadi Pak Air Farudin itu ketika itu ngimami di Jawa Timur. Di Jawa Timur kan saudara kita NU semuanya ya gitu. Wah Pak Air pinter nih, silakan ngimami gitu kan. Pak Air ngimami dengan gaya Muhammadiyah 443. Kalau saudara kita NU kan 22 begitu ya sampai 23 gitu. Ketika Pak Air Farudin ngimami teman-teman 4 rakaat lama salam. Kemudian 4 rakaat lagi lama salam gitu.
biasanya saudara-saudara NU yang di situ di tempatnya Pak Erwaldin itu di Jawa Timur, eh, mereka biasanya sholat taraweh pada bulan Ramadan itu jam 8 sudah selesai, meskipun 23 rakaat gitu kan. Nah, sedangkan ini sudah jam setengah 9, tapi masih 8 rakaat. Nah, kemudian Pak Air Farudin dengan kebijaksanaan beliau, beliau menghadap kepada jamaah. Ya jamaah, ini sudah jam 8. Baru 8 rakaat. Mau kita lanjutkan sampai 23 rakaat atau cukup witir setelah ini? Jamaah semuanya sepakat, witir gitu. Nah, akhirnya Gus Dur mengatakan hanya Pak Air Farudin yang bisa membuat NU, saudara NU, sholat taraweh dengan 11 rakaat. Jadi teman-teman terkadang kita menyikapi perbedaan itu tidak dengan enggak anu ada hadisnya sahih, enggak perlu teman-teman. Jadi kita bisa dengan cara begitu gitu. Ya itu kan semua tidak tersakiti kan, semuanya malah bahagia kan gitu. Ya sholat witir saja selesai gitu kan. Ya itulah hikmah umat Islam ya. Kita harus sama umat Islam tuh saling bersatu gitu, bukan malah mengatakan aku paling keren, aku paling bagus. Naudzubillahi min dzalik. Wa iyyadubillahi min dzalik. Kayak sholat tahajud. Loh Pak, bedanya sholat tahajud dan sholat tarawih apa? Sholat lail itu atau sholat tahajud itu dilakukan sholat malam bukan di bulan Ramadan. Kok di bulan Ramadan sholat malam juga sebenarnya, tapi namanya bukan sholat malam atau sholat tahajud, tapi namanya tarawih. Semuanya sama, gitu ya. Ini hadisnya juga. Oke. Sholat tobat. Lupa kalau sholat tobat emang boleh? Ada hadisnya ini. Ketika seorang melakukan dosa, kemudian dia berdiri dan bersuci, kemudian dia sholat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, gitu ya. Itu namanya sholat tobat. Jadi teman-teman kalau punya salah, nggak perlu cerita sama orang lain, nggak perlu cerita sama saya, nggak perlu cerita di media sosial, nggak perlu. Cukup ambil wudhu, sholat, mohon ampun sama Allah, ya Allah, hambamu telah ini, ya Allah, tadi di jalan, ya Allah, ada cewek cantik lewat, ya Allah, hamba nggak kuat melihat, ya Allah. Ngomong sama Allah, jangan kemudian ngomong di status. Wah, Masya Allah, tadi ada perempuan cantik lewat, tapi mata ini masih bisa terjaga. Wow, jangan begitu, gitu. Jangan buat status begitu. Tapi mohon sama Allah betul. Maaf sama Allah tenanan, ya Allah, maaf ya Allah. Maafkanlah pikiran hamba ya Allah. Gitu. Maafkan. Mohon maafkan ya Allah. Hanya Engkau yang menerima taubat. Gitu. Jadi intinya, selalu bertobat sama Allah gitu ya. Salat witir ada tiga cara sebenarnya. Salat witir itu bisa dilakukan di awal atau sebelum tidur tadi ya. Dan di akhir gitu. Maksudnya ada dua cara, di awal atau di akhir. Ketika di awal itu sebelum tidur, ketika di akhir ya sebagai penutup salat itu semuanya boleh. Yang penting ini la witroni fil lailatin, tidak boleh witir dua kali di dalam satu malam, itu nggak boleh. Hanya itu saja. Nah, jadi ketika sholat witir setelah sholat tahajud boleh, sebelum sholat tahajud juga boleh. Lupa nanti setelah sebelum tidur witir kemudian bangun sholat tahajud langsung iya dan nggak perlu witir lagi, gitu ya. Oke, ini sudah. Besok tinggal perawatan jenazah. Oke teman-teman semuanya.